Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita menghormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa menghadiri kajian di pagi hari ini tanpa adanya suatu halangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, tidak terasa Ramadan sudah semakin dekat, ibaratnya sudah di depan pintu. Maka yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana persiapan kita untuk menyambut tamu istimewa, tamu yang agung. Mumpung ini tesih wonten kesempatan, kita berusaha agar Ramadan nanti bisa maksimal, Ramadan yang benar-benar berarti dan bermakna bagi kehidupan kita, Ramadan yang ibadah itu bisa memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kesempatan yang tinggal sebentar ini, kita sudah di tanggal 25 bulan Sya'ban, maka persiapannya harus semakin ditingkatkan agar kita nanti bisa memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti mudah-mudahan di bulan Ramadan kajian parenting tetap berjalan seperti biasa, yang mungkin nanti bisa kita angkat tema-tema yang berkaitan dengan seputar Ramadan. Tema kajian kita di pagi hari ini adalah membangun filter moral. Ya, membangun filter moral di tengah badai zaman. Bagaimana membangun filter moral di tengah badai zaman? Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, yang menjadi sebuah renungan dan pertanyaan kita semua adalah dalam sehari kira-kira berapa jam anak kita terpapar layar? Pinten jam Bu biasanya pun? Banyak jam ya. Kira-kira sakit dibatasi betul? Sakit ya? Berapa banyak informasi yang masuk ke pikiran anak-anak dalam sehari? Dan berapa banyak dari informasi tersebut
yang benar-benar bisa kita kontrol, bisa kita filter dan kita saring. Kalau zaman kita dahulu itu sederhana. Kalau kita ingin melihat sesuatu, kita harus keluar rumah, menempuh jarak yang jauh. Bahkan kalau kita ingin tahu sesuatu, kita harus buka buku. Tapi hari ini dunia masuk ke kamar anak-anak kita. Yang mana masuknya niku napa? Tanpa permisi, tanpa diundang. Ya diundang, mboten nek diundang iki kados dene napa? Sing datang tanpa diundang itu napa, Bu? Oh, jalan nggih. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Nggih. Jadi bagaimana informasi dunia ini bisa masuk ke kamar anak-anak kita tanpa permisi, tanpa filter, tanpa saringan, tanpa kontrol, dan tanpa sensor. Anak kita bisa belajar kebaikan dalam satu klik, tapi dalam satu klik yang lain anak bisa melihat sesuatu yang merusak jiwanya. Nah, disinilah masalahnya. Disinilah masalah orang tua, masalah parenting. Masalah parenting yang hari ini tuh bukan sekedar memberikan nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bukan sekedar menyekolahkan, bukan sekedar memastikan nilai anak itu bagus, tapi termasuk masalah terbesar hari ini adalah apakah anak kita sudah memiliki filter moral ketika kita tidak ada di sampingnya? Apakah sudah ada saringannya? Napa niku filter moral? Filter moral adalah, karena kan kita nggak mungkin nih mengawasi, mengontrol setiap saat. Kalau anak sudah punya filter moral, maka anak akan memiliki kemampuan anak untuk berkata dalam dirinya sendiri. Filter moral adalah kemampuan anak untuk berkata dalam dirinya sendiri, ini tidak baik, kalau ini tidak pantas, ini tidak diridhoi Allah, ini bukan jati diriku, dan seterusnya. Jadi tanpa harus disuruh, tanpa harus diawasi, tanpa ditakut-takuti, tanpa diancam. Karena apa? Pengawasan terbaik bukan CCTV. Pengawasan terbaik bukan kamera, bukan ancaman, bukan hukuman, tapi pengawasan terbaik adalah filter moral, hati yang hidup.
Sehingga terkadang sebagian orang tua nih zaman sakniki kadang sering terjebak napa? Nek teng Jakarta terjebak napa? Macet. Nggih. Enten malih nek musim penghujan terjebak napa? Banjir. Nek tanggal tua terjebak napa? Terjebak utang ya, betul ya. Terjebak dompetnya. Ibu-ibu mungkin nek naudzubillah nek enten jambret ngoten pripun? Dikejar mboten? Dan mungkin nek dikejar mungkin nek dikejar terus jambretre kecelakaan pripun? Sing salah sinten? Jambretnya kecelakaan meninggal dunia. Di videokan ya. Kemarin ada yang mengejar jambret itu ditabrak, diberi penghargaan. Tumben ya, biasanya pun ditabrak ya. Jadi tersangka. Jadi orang tua hari ini sering terjebak. Terkadang nyuwun sewu, sebagian orang tua niku terkadang terlalu sibuk membuat aturan. Jam sekian tidak boleh keluar rumah, tidak boleh main ini, tidak boleh main itu, tidak boleh berteman dengan ini, dengan itu. Tapi terkadang ketika menanamkan aturan, orang tua lupa menanamkan alasan moral di balik larangan tersebut. Sehingga jangan sampai pokoknya ra oleh. Kudu manut ibu. Nah niku senjata napa? Senjata pokoknya niku nggih kedah napa dipun jelasaken alasan moralnya bagaimana. Kita ingin anak itu patuh, tapi lupa membuat anak agar bisa paham, agar bisa menerima. Terkadang orang tua sibuk membuat agar anak takut kepada orang tua, tapi lupa menanamkan rasa takut kepada Allah. Padahal kalau anak yang hanya takut kepada orang tua, begitu orang tua tidak ada, maka seakan-akan aturan pun hilang. Jadi ibu-ibu, memang zaman itu tidak bisa kita hentikan. Teknologi ini, namanya pun teknologi tidak akan mundur, tapi terus maju. Media sosial tidak akan hilang, dunia digital tidak akan lenyap. Maka pertanyaannya bukanlah bagaimana anak agar tidak terpapar dunia luar, karena itu mustahil. Namun pertanyaannya adalah bagaimana anak memiliki filter, bagaimana anak tetap lurus meskipun dunia ini banyak kerusakannya, banyak fitnahnya. Inilah apa Bapak Ibu-ibu urgensi membangun filter moral. Dan ini namanya membangun filter moral itu tidak bisa dibangun dalam sekejap, tidak selesai dalam satu nasihat, dan tidak lahir dari satu hukuman. Bagaimana cara membangun, menumbuhkan filter moral? Yang namanya filter moral itu butuh yang pertama, keteladanan yang konsisten.
keteladanan yang konsisten terus menerus. Kita berusaha sebagai orang tua niku nggih nyontoni sing sae. Filter moral akan terbangun dengan apa? Dengan komunikasi yang hangat. Bagaimana orang tua niku nggih berusaha dengan anak niku napa? Komunikasi yang hangat. Nek kurang hangat pripun Bu? Gimana sih? Nek kurang hangat apa itu napa nika? Teh, kopi. Nek kurang hangat nggih dijak jajan teng jami ngaten nggih, komunikasi yang hangat. Yang mana filter ini akan terbangun dengan apa? Kedekatan emosional. Penting kita ini memahami perasaan anak. Dengan kedekatan emosional kita paham ini anak baru nggak mood, baru ada masalah. Filter moral itu akan terbangun dengan apa? Nilai agama yang hidup dalam rumah. Nilai agama yang hidup dari rumah. Sering kita sampaikan nih, anak itu tidak belajar dari hanya kata-kata, tapi anak belajar dari keteladanan orang tua. Ibaratnya kalau orang tua mudah marah nih, anak akan belajar meledak. Ini bukan meledakkan diri nih. Ini namanya pun bom bunuh diri. Kalau orang tua suka menghina, suka mencela, maka otomatis anak akan belajar bersikap kasar. Sementara lagi kalau orang tua menyelesaikan masalah dengan emosi, maka anak akan meniru cara yang sama. Tapi jika orang tua bersikap tenang, orang tua berusaha adil, punya prinsip, maka itulah filter pertama yang tertanam dalam diri anak. Karena ketika anak remaja niku tantangannya besar nih Bu nih. Coba bayangkan na'udzubillah, jika suatu hari nanti ada anak yang ditawari rokok. Ini masalah nih. Cak niki ditawari apa vape. Jika anak ditawari narkoba, ketika anak diajak untuk bolos, anak diajak untuk menonton yang tidak pantas, ketika anak diprovokasi untuk membuli temannya, atau ketika anak diseret ke arus pergaulan bebas, pertanyaannya apakah anak sudah punya rem yang ada dalam jiwanya yang akan menahannya, ataukah anak hanya mengikuti arus? Apakah anak akan terbawa arus? Ibu-ibu yang dihormati Allah, anak niku akan terbawa arus jika tidak punya pegangan, jika tidak punya prinsip. Anak akan terbawa arus jika tidak punya pedoman. Anak bisa terbawa arus jika tidak punya filter moral. Nek nyebang kali nih, pas banjir nyebrang kali,
biasanya pun ngagem apa nih kan? Tali nih, tali atau bambu buat pegangan. Nek anak niku mboten gadai pegangan, sangat mudah terbawa arus. Peganganipun apa Ustaz? Peganganipun nih akidah yang kuat, ibadah yang sahihah, akhlak yang karimah, yang harus dibangun, dikuatkan bangunan tersebut, dikuatkan pondasinya sejak sekarang. Kasihan anak-anak kita nih, tantangannya semakin besar, godaannya semakin besar. Godaan kita zaman dulu nih tidak sebesar sekarang. Sehingga ya anak-anak itu harus dibekali dengan akidah yang kuat, keimanan yang kokoh, dibekali dengan ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Jangan sampai anak nggak punya pegangan. Sehingga parenting itu bukan sekedar mengontrol. Parenting itu bukan hanya sekedar menyaring, tapi parenting itu adalah menanam. Parenting adalah mengokohkan, menanam sejak dini, dikokohkan akidah anak, menanamkan iman, menanamkan rasa malu, menanamkan rasa tanggung jawab, menanamkan rasa muraqabah, menanamkan rasa merasa diawasi Allah. Dan ini yang paling penting. Yang paling penting adalah apa Bu? Menanamkan identitas, menanamkan jati diri. Anak harus tahu siapa dirinya, harus tahu siapa rohnya, siapa nabinya. Anak harus tahu arti kehidupan. Anak harus tahu nilai hidupnya, sehingga tidak mudah goyah oleh tekanan sosial. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, melalui tema kajian ini, monggo kita sesarengan belajar bersama bagaimana menanamkan nilai moral sejak dini, bagaimana membangun komunikasi yang membentuk nurani, bagaimana menguatkan kontrol diri pada anak. Kita itu bagaimana berusaha menjadi role model yang memberikan contoh baik. Bagaimana menjadikan rumah sebagai benteng moral yang pertama. Karena rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal. Rumah niku Bu, sekolah pertama. Dan orang tua adalah guru seumur hidup. Sehingga filter itu penting sangat. Apalagi kita menyadari bahwasannya anak bukan sekedar generasi penerus, tapi anak itu adalah investasi akhirat yang sangat berharga. Kalau kita gagal menanamkan filter moral di sekarang ini, pada hari ini kita gagal menanamkannya, maka dunia luar yang rusak itulah yang akan mendidik anak kita. Dan kita tahu yang namanya dunia itu terkadang tidak bersahabat dengan kita.
Maka mari kita bangun bersama nih, bukan hanya anak yang pinter matematika, bukan hanya yang pinter akademiknya, tapi bagaimana membangun anak yang kuat imannya, kuat kesabarannya, kuat ketangguhannya. Bukan hanya anak yang pinter berbicara, tapi anak yang tertanam dalam jiwanya nilai moral yang berharga, yang bisa memfilter, bisa menyaring pengaruh-pengaruh buruk yang ada di dunia luar sana. Maka ibu-ibu, inilah nih yang harus kita pahami, bagaimana krisis moral dan tantangan zaman. Nih, coba kita renungkan ibu-ibu nih. Ketika anak kita sedang menghadapi masalah, kira-kira yang pertama dicari siapa? Ibunya nih. Yang dicari ibunya atau Mbah Google? Ibunya nih. Nah, ketika anak itu galau, apakah lebih nyaman curhat ke ibunya atau ke temannya? Tergantung usianya nih. Tergantung anaknya juga. Sekarang pertanyaannya Bu, pertanyaan berikutnya, siapa yang paling banyak membentuk cara berpikir anak kita sekarang ini? Ibu ya? Masya Allah. Yang paling banyak membentuk cara berpikir anak adalah ibu. Kalau yang menjadi teladan, role model, ya teladan ataupun role model yang diam-diam dalam hidup mereka siapa? Artis nih. Artis nih. Apakah kita sebagai orang tua ataukah artis, influencer nih, bahkan ibunya nggak kenal. Zaman berubah sangat cepat, sangat cepat. Bahkan nggak hanya per bulan, per minggu. Kalau kita perhatikan, algoritma media sosial itu berubah, tren berubah, budaya populer yang berubah. Nah, zaman ini namanya teknologi ini kok cepat berubah. Zaman ini enten apa nih Bu? Wartel. Wartel ini tutup badan saat ini? Tutup. Warnet tutup badan. Sebentar lagi tutup nih. Oh masih ada. Yang kira-kira mau tutup apa nih Ibu? Radio tutup badan ini. Betul gitu sih, Masya Allah radio. Facebook mulai tergeser, geser ngomong TikTok. Nih, belum yang lainnya nanti nih namanya perkembangan zaman itu sangat cepat berubah. Namun pertanyaannya bukanlah sekedar bahwa memang zaman ini berat, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah nilai moral yang tertanam dalam anak-anak kita cukup kuat untuk bertahan di tengah badai arus perkembangan zaman yang sangat cepat ini.
Karena ketika kita yakin bahwasannya badai pasti datang, kalau biasanya kan badai pasti apa? Berlalu. Tapi ini kita kita wali ini. Badai pasti datang. Pengaruh sangat dahsyat di luar sana. Yang menentukan adalah sekarang kuat atau tidaknya pondasi. Ini kan terus pertanyaan. Pengaruh luar itu sangat dahsyat, pengaruh negatifnya anak ini secara pondasi kuat maupun mboten. Nah ini. Kalau dulu pengaruh utama yang mempengaruhi anak itu kan datang dari rumah, sekolah, lingkungan sekitar. Tapi kalau sekarang pengaruh itu datang dari apa? YouTube, TikTok, Instagram, game online. Napa malih? Budaya global yang tanpa filter, pengaruh dari luar negeri sana, pertemanan online, pertemanan virtual. Kalau dulu orang tua itu tahu siapa teman dekat anaknya. Tapi sekarang teman anak kita bisa berasal dari negara lain, negara luar. Bahkan tanpa identitas yang jelas. Atau mungkin jangan-jangan punya teman dari kutub utara, kutub selatan. Dia jojo temennya koncone penguin katanya. Dasar koncone penguin. Kadang ada ibu itu yang curiga. Ada ibu-ibu yang curiga. Anaknya akhir ini kok semangat belajar bahasa Inggris. Jaluk tulis bahasa Inggris, semangat belajar bahasa Inggris. Tibain apa? Duwe kanca-kanca saking pundi? Saking Eropa, saking Amerika. Di kanca-kanca saking pundi? Saking bule-bule nih kok. Dan ini apalagi sekarang, kalau dulu dunia hiburan bisa terbatas, bisa diawasi. Sekarang hiburan tidak terbatas. Kalau dulu orang itu mau berbuat dosa, butuh usaha, butuh tenaga, butuh usaha. Sekarang dosa cukup dengan satu sentuhan jari jemari. Inilah yang membuat krisis moral di zaman sekarang ini jauh lebih kompleks daripada generasi sebelumnya. Padahal tugas orang tuanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Perintah Allah napa, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat ini Allah tidak berfirman apa, didiklah agar anakmu sukses, didiklah agar anakmu jadi pejabat, didiklah agar anakmu jadi orang kaya, didiklah anakmu agar jadi artis terkenal. Boten. Tapi didiklah, jagalah mereka dari api neraka. Artinya orientasi pendidikan dalam Islam apa orientasinya? Keselamatan moral dan akidah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba ibu-ibu nih,
Bagaimana ketika nanti Allah bertanya di akhirat, bagaimana kamu menjaga anakmu di era digital? Kira-kira apa jawaban kita? Apakah kita akan menjawab, ya Allah, ya memang zamannya sudah rusak ya Allah? Ataukah kita akan berkata, ya Allah, saya sudah berusaha membangun benteng filter dalam diri anak saya. Dan krisis moral itu sangat banyak bentuknya dalam dunia nyata kita. Coba kita lihat realita. Kita berusaha tidak menutup mata, tapi kita lihat realita. Anak SD, anak usia SD bu, sudah mengenal istilah yang tidak pantas untuk seusianya. Anak SMP sudah mengalami bullying, bahkan menjadi pelaku tanpa sadar. Apalagi anak SMA yang mengalami krisis identitas, bingung dengan jati dirinya, bingung dengan orientasi hidupnya, bingung standar benar dan salah itu bingung. Tekanan yang mereka hadapi hari ini jauh lebih berat daripada yang kita alami di masa kecil. Karena anak-anak kita hidup dalam budaya apa? Anak sekarang hidup dalam budaya serba instan. Anak kita hidup dalam budaya serba viral. Pengen viral, serba apa? Pamer, sidik-sidik pamer. Hidup pada di lingkungan yang budayanya apa? Serba pembuktian diri, pengen membuktikan dirinya. Sehingga standar nilai pun akhirnya berubah. Berubah apa bu? Akhirnya yang viral dianggap benar, yang banyak like berarti baik, yang trending berarti apa? Layak ditiru. Padahal dalam Islam standar kebenaran bukanlah banyaknya orang yang melakukan. Standar benar dalam Islam bukanlah viral, tapi standarnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sebenarnya akar masalahnya bukan sekedar teknologi. Ibaratipun teknologi itu netral. Masalahnya adalah lemahnya sistem nilai di dalam diri anak. Anak tidak punya kompas moral. Kompas kan yang menentukan arah moral itu mau dibawa kemana. Sehingga apa? Kalau nggak punya kompas moral, akhirnya mengikuti arus. Di arus zaman sekarang ini yang sangat kuat, kita sering mengatakan bahwa anak-anak zaman saya ini memang beda. Anak sekarang memang beda ya. Sering mengatakan demikian. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah, ibu bukan kok, anak saya angel kandhanane anak zaman saiki. Anak zaman saiki dinasehati, dikandani malah napa? Bantah ngeyel katanya. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah, apakah metode parenting kita sudah menyesuaikan dengan tantangan zaman?
Orang tua sering reaktif. Orang tua itu seringnya reaktif, Bu. Setelah anak kecanduan baru panik. Setelah anak bermasalah baru marah. Setelah anak salah baru diberi nasihat yang sangat panjang. Padahal Bapak Bu, parenting itu bukanlah damkar. Napa damkar itu? Pemadam kebakaran. Napa? Parenting bukan pemadam kebakaran, tapi parenting adalah membangun sistem pencegahan. Dan sering pepatah ataupun prinsip yang sering kita dengarkan apa Bu, mencegah lebih baik daripada apa? Mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik mencegah. Nek pengen sehat berarti olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, pikiran sing tenang, ampun mikir sing abot-abot. Nek pun sepuh niki nggih napa? Mikir sing enteng-enteng mawon nggih. Wong nyambut damel nggih napa? Nek pun sepuh niku tirasipun awan nyambut damel ampun sing abot-abot, pikir nggih ngoten. Ampun sing abot-abot. Nggih mundak napa? Stres. Stroke dari nggih. Kan repot nggih. Nah, zaman saat ini nek ibaratipun mari masukan dumateng tiyang sepuh nggih kedah bijak nggih, kedah alon-alon. Coba terus boten salah dipahami. Napa melih anak itu tekanan dari teman sebaya itu sangat kuat. Jadi pengaruh teman sebaya ini sangat kuat. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti agama, mengikuti gaya hidup temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah, kalau teman zaman sekarang itu nggak mesti napa? Tidak mesti teman yang main ke rumah. Teman itu berupa apa kalau zaman sekarang? Berupa akun yang diikuti atau figur publik, figur publik yang apa? Yang ditonton setiap hari. Nah, masalahnya kita kan apa Bu? Tidak tahu siapa teman digital anak-anak kita. Nah, sehingga di sini zaman sekarang ini memang zaman yang berat ini akan menguji apa mawon Bu? Zaman yang berat ini akan menguji ketahanan iman keluarga kita. Nih, ketahanan iman suami, ketahanan iman istri, ketahanan iman anak. Zaman ini akan menguji bagaimana kualitas komunikasi orang tua, bagaimana konsistensi dalam memberikan keteladanan. Zaman akan menguji bagaimana keseriusan kita dalam membangun nilai moral yang ditanamkan dalam hati anak kita. Jadi jangan sekedar melarang, tapi perlu membangun sebuah kesadaran. Jangan sekedar mengontrol, tapi perlu menanamkan kontrol itu sendiri. Jadi jangan hanya mengkhawatirkan nilai akademik anak turun,
tapi juga kita harus khawatir jika nilai akhlaknya akan menurun. Maka memang dunia luar sana itu mengambil alih fungsi pendidikan moral. Namun jika di rumah kita nih membangun nilai moral, bagaimana di rumah itu menjadi tempat dialog, diskusi yang bernilai, tempat aman untuk bertanya, tempat iman yang ditumbuhkan, akhlak yang dicontohkan. Kalau itu apa? Maka anak akan memiliki benteng. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, budaya boleh bergeser, tapi satu yang tidak boleh goyah, itu nama fondasi moral anak-anak kita. Karena pada hakikatnya yang yang akan menyelamatkan bukanlah kecerdasan, bukanlah popularitas, bukanlah kemampuan teknologi, akan tetapi yang menyelamatkan adalah hati yang hidup, hati yang bersih, dan nilai yang tertanam kuat di dalam hati. Sehingga apa? Niki pentingipun filter moral. Bagaimana konsep filter moral dalam Islam? Napa niku filter moral? Kalau kita membeli air minum, biasanya kita mencari air yang apa? Yang bersih, yang tersaring, yang memang benar layak dikonsumsi. Mengapa? Karena kalau airnya tanpa filter bisa tercampur dengan apa? Kotoran. Sehingga cara gambar itu ngeten filter moral itu adalah kemampuan anak untuk menimbang benar dan salah. Kemampuan anak untuk mengendalikan dorongan emosi dan hawa nafsu. Kemampuan anak memilih berdasarkan nilai, bukan sekedar keinginan. Kemampuan anak berpikir konsekuensi sebelum membangun keputusan. Jadi memang filter moral itu bukan sekedar pengetahuan tentang halal dan haram. Banyak anak tahu mana yang salah, tapi tetap melakukannya. Berarti masalahnya bukan pada pengetahuan, masalahnya adalah pada kekuatan hati. Kalau dalam Islam paling tidak filter moral itu dibangun dari 4 pondasi utama. Ini 4 pondasi utama di dalam membangun filter moral. Yang pertama adalah iman. Jadi keimanan yang hidup. Iman bukan sekedar hafalan. Yang kedua adalah takwa. Napa niku takwa? Kesadaran untuk menjaga diri dari yang Allah larang. Niku takwa, kesadaran untuk menjaga diri dari yang Allah larang. Kemudian filter yang berikutnya adalah muraqabah.
muraqabah, selalu merasa diawasi Allah, merasa selalu diawasi Allah. Dan yang keempat adalah haya. Haya ini pun apa? Rasa malu. Jadi malu berbuat dosa meskipun tidak ada manusia yang melihatnya. Ini haya, rasa malu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah di dalam surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Allah menyebutkan apa? Pendengaran, penglihatan dan hati. Artinya Islam mengajarkan kontrol dari dalam. Kontrol dari dalam. Ya. Jadi nilai yang akan dibangun ya, terutama ketika mendapatkan hal yang meragukan. Bagaimana petunjuk Nabi? Al-ismu mahaka fi sadrika wa karita ayaqqali alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Hati yang sehat itu memiliki alarm. Hati yang sehat itu enten alarmipun. Mungkin sakit berbunyi memberikan peringatan. Hati yang sehat itu ketika hendak melakukan dosa ada rasa tidak nyaman di dalam hatinya. Jika alarm itu mati, maka filter moral rusaklah. Dan rusak itu filter moral. Ini makanya bagaimana di sini kita lihat merasa diawasi Allah atau muraqabah itu penting sekali. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat? Ayat ini sangat sederhana tapi sangat dalam nih. Anak yang sadar Allah melihatnya akan berbeda perilakunya. Karena anak tidak hanya hidup di bawah pengawasan orang tua, tapi anak hidup di bawah pengawasan Allah Rabbul Alamin. Parenting yang berhasil itu pripun jika anak mengatakan dalam dirinya, meskipun ibu tidak tahu tapi Allah tahu. Ini apa? Filter yang pertama adalah ketakwaan, iman, lajeng apa? Ketakwaan dan haya. Haya ini pun apa? Rasa malu. Rasa malu yang menyelamatkan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Ketika disebut Kanjeng Nabi, malu adalah sebagian dari iman. Malu dalam Islam bukan kok minder, bukan rendah diri, tapi malu untuk berbuat dosa, malu berbuat maksiat. Kalau rasa malu hilang, maka rem moral juga akan ikut hilang.
Idalam tastahi fasna masyikta. Ngendikanipun Kanjeng Nabi pripun? Jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Berarti nek ora isin apa nggih? Maksudipun apa, Bu? Nek ora isin berarti enggak apa-apa kan? Jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Itu menunjukkan izin kebolehan atau ancaman? Ancaman ya? Kados ini kita sami ya, memanipun bapak ibu ngoten nggih dalam di rumah niku lho, ketika mengatakan kepada anaknya wis nek kowe ra dhisin wis sakarepmu. Ngoten nggih. Nek ra dhisin wis sakarepmu. Jadi apa, Bu? Hilangnya haya, hilangnya rasa malu itu adalah awal kerusakan moral. Sakniki kathah mboten anak-anak napa SMP, SMA, mbak-mbak ngoten joget TikTok. Banyak ya? Itu punya rasa malu mboten, Bu? Punya nggih. Nek jaman riyen kan nek wong joget dhewe ngoten kan kaya wong napa? Kaya wong gendeng ngoten nggih. Nggih. Sakniki napa? Nek joget dhewe nggih karena wis ibaratipun zamanipun ngoten nggih. Sakan sakniki enten ibaratipun satu sekolah sama-sama nggih. Joget bareng satu sekolahan. Ini perlunya rasa malu dan perlunya rasa murokodah, merasa diawasi. Contoh kalau saat ujian nih ada dua anak yang pertama menyontek saat pengawas lengah, anak yang kedua tidak menyontek meskipun punya kesempatan. Apa bedanya? Bedanya bukan kecerdasan, bukan peluang, tapi bedanya adalah filter moral. Filter moralnya adalah anak yang kedua tadi merasa bahwasanya Allah melihatnya. Saat sendirian dengan gadget ya sami, tidak ada orang tua, tidak ada guru, tidak ada yang mengawasi. Maka apa? Anak perlu filter moral yang akan apa? Mengatakan Allah Maha Tahu. Saat anak itu diajak teman, bahkan ditekan teman, kadang itu ibu koncon itu kadang digoda. Halah guru sithik wae lah guru sepisan. Ibaratipun nek ngrokok niku nggih sak seruput wae. Ngoten nggih. Juga teman mengatakan nih, kabeh wong do nglakoni sing ngono gur kowe, sing ngrokok gur kowe. Bahkan kadang digoda lho, enggak usah sok suci. Nah, anak yang tanpa filter moral akan ikut arus teman-temannya. Anak yang punya filter moral akan berani mengatakan maaf, itu bukan prinsip saya. Saya punya prinsip. Itulah hasil nafsu iman yang hidup. Sehingga apa? Banyak anak tahu tapi kok tetap nekat, tetap salah karena moral bukan sekedar ilmu. Tapi butuh apa? Butuh kebiasaan hati, latihan jiwa, penguatan kesederhanaan, Allah kesadaran. Sehingga ibu-ibu para bahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingkang dados panutup
dalam kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini. Sebenarnya masih banyak nih masalah-masalah yang perlu kita bahas, tapi karena waktu maka kita harus punya warisan, tapi warisan yang tidak terlihat. Tapi warisan ini justru menyelamatkan. Jadi suatu hari nanti anak kita ini ketika tumbuh dewasa, ia akan berjalan tanpa kita. Anak akan mengambil keputusan tanpa bertanya kepada kita. Karena ketika kita sudah tiada, maka yang perlu dikuatkan adalah bahwasannya anak itu akan menyadari bahwasanya filter moral lah yang akan jadi pegangan hidupnya, tidak terbawa arus karena kita tidak bisa menggantikan arus zaman. Kita tidak bisa memagari seluruh dunia, itu nggak bisa kita pagari dari anak kita. Tapi yang bisa kita kuatkan adalah pondasi yang ada di dalam diri anak. Itulah filter moral yang tidak terlihat mungkin tapi itulah yang bisa menyelamatkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, filter moral inilah sebagai warisan terbesar karena suatu hari nanti ketika mungkin rumah diwariskan, harta dibagi, barang-barang berpindah tangan, tapi ada satu warisan yang tidak terlihat dan nilainya jauh lebih besar dari segalanya. Yaitu apa? Itu warisan berupa anak yang punya prinsip dalam hidupnya, anak yang punya filter moral, takut kepada Allah, jujur, menjaga diri saat sendirian, sehingga kita berharap membangun filter moral ini memang tidak instan, butuh butuh kesabaran, butuh doa yang tak terputus, butuh keteladanan yang konsisten. Tapi kita percaya ketika kita menanamkan nilai moral di hari ini, mungkin tidak langsung melihat hasilnya, namun kelak di saat kita sudah tidak mampu mendampingi anak lagi, nilai filter moral itulah yang akan berdiri menjaga anak kita. Dan mudah-mudahan di yaumul hisab nanti anak-anak akan menjadi saksi bahwa kita telah berusaha menjaga amanah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak kita semua dari pengaruh buruk di luar dengan filter moral. Harapannya adalah semoga Allah menjadikan anak-anak kita sukses dunia akhirat, jadi anak yang soleh dan solehah. Demikian ibu-ibu yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.